Alhamdulillah niku sampun dijelasaken makalah 66 sampai makalah 77 kali Al Ustaz Mustaqim dengan syarah hikamnya. Sing mriki kula mencoba untuk mengulang penjelasan-penjelasan dengan bahasa terjemahannya. Mudah-mudahan dengan pengulangan tersebut bisa membawa menambah keyakinan dan kepahaman kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundul qalbi kama anna al-zulmata jundun nafsi fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadad dhulmi wal aghyar. Nur cahaya sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantu tentara nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Makalah 66 menika Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa wonten nur cahaya di ati niku sebagai tentara, diumpamakan tentara. Tapi tentara niku dalam arti membantu hati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di hati niku nggih wonten kegelapan. Lah kegelapan iki termasuk tentara-tentara hawa nafsu yang akan mendorong hati untuk melakukan kemaksiatan. Ingkang dimaksud tentara-tentara hati atau nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika hati yang ada imannya. Hati yang ada imannya atau keyakinannya kepada Allah itu akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itu akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadose kados kula panjenengan sedaya mungkin bertambahlah keyakinan kita. Lek kula panjenengan sedaya niki enggak ada keyakinan yang kuat kepada Allah, otomatis mau melaksanakan kemaksiatan itu akan dihentikan oleh nur ilahiyah, oleh cahaya iman. Nggih, paham itu. Dadose kados kula sampean misale iman itu ada tapi tidak bercahaya. Kayak kula sampean iki enggak ada iman. Karena apa? Tertutupnya iman itu, banyaknya sifat-sifat yang tercela atau dosa-dosa. Niku saged nutupi cahaya iman. Bahkan iman itu sendiri tidak bercahaya. Sehingga napa? Gampang untuk melakukan kemaksiatan. Ibaratnya ngeten, tentara hati terbelenggu, tentara iman ini terbelenggu, dicancang. Lek iman kula sampean ini gak sampean kerjakan amal ini. Lek gak sampean amalkan kados amal-amalan tentang iman, nggih menika istiqomah dalam meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Niku sampean yakini. Terus enten napa-napa sampean harus yakin. Allah iki Maha Kuasa. Itu tetap harus istiqomah. Kadang kala kula panjenengan sedaya niki mboten istiqomah. Lek ditagerti sampean yakin hanya Allah yang Maha menolong, yakin. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan, yakin. Fa idza maridtu fa huwa yashfi, yakin. Tapi ketika mendapatkan ujian-ujian lho ngoten. Yakin nek Gusti Allah gak percaya. Bahkan memohon kepada selain Allah sampai melakukan kepada hal-hal yang kesyirikan. Kuwata sing jaman kados ngoten nggih. Lah niku termasuk mboten istiqomah iman kula panjenengan sedaya. Nah, kalau istiqomah keyakinan itu di dalam hati kita, maka akan mengeluarkan satu cahaya.
Cahaya di sini diumpamakan benteng atau tentara-tentara hati yang mendorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kegelapan. Yang dikatakan kegelapan itu adalah sifat-sifat yang tercela. Yang pertama adalah kesyirikan, keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi lek kula sampeyan sedaya niki di ati niki ragu-ragu nang Gusti Allah. Lek Gusti Allah iku sing jamin rezeki. Lek Gusti Allah iku yang maha menyelamatkan, yang maha melindungi, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Ragu kados ngoten, itu menjadi kegelapan. Lek wis ragu nang Gusti Allah, otomatis pelakune iku gak nang Gusti Allah, melainkan kepada kesyirikan. Jadi kegelapan itu menjadikan satu tentara yang mendorong manusia untuk melakukan, yaitu hawa nafsu. Lek dijelaskan secara terurai katusnya itu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia. Di situ berbedanya dengan binatang, berbeda dengan malaikat, dan berbeda dengan yang lain, dengan jin. Bahwa manusia itu tersusun, yaitu ada ruh, kemudian ada jasad, dan kemudian ada akal. Kan maksudnya? Lek malaikat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada nafsu, itu manusia. Kalau malaikat itu tidak ada nafsu, tidak ada jasad, tapi ada akal dan roh termasuk. Itu beda. Lek binatang, lek binatang niku enten nafsune, enten jasate, enten ruhe, tapi mboten enten akal. Lek jin enten ruhe, enten nafsune, mboten enten jasate, tapi enten akal. Lah, ketika manusia diciptakan di situ tersusunnya itu ada puncak kesadaran manusia yang menyimpulkan semua kesadaran, yaitu namanya hati, kolbu. Lah hati ini direbut karena Allah memang mengilhamkan kepada penyempurnaan. Setelah disempurnakan oleh Allah penciptaannya, Allah mengilhamkan yaitu fujur wa taqwa. Allah mengilhamkan kepada kebaikan dan keburukan. Itulah yang dikatakan hawa nafsu. Ketakwaan di sini adalah tentara hati. Nah, sing rebutan itu hati. Setan itu ngerebut, yo ngopo carane ngerusak hati. Apa hati sing dirusak? Apa hati sing direbut? Karena hati adalah faida soluhat jasadu kullu. Krono ati iki lek apik bakal apik kabeh kelakuan. Faida fasadat jasadu kullu. Lek atine kemang elek bakal elek kabeh apik kelakuan. Lah niki sing direbut ambek setan. Yo apa carane setan iki ngrebut ati? Dibisik macem-macem supaya lek wis nurut ambek setan otomatis ati iki mang merentahno sak awak iki mang kelakuan iki mang dadi Lah, dek mriki setan iki gak iso nembus ati kecuali liwat dalan iki, duwe ewang siji sing jenenge hawa nafsu. Nafsu iki sing diunggahno ambek setan. Lek wis nafsu de munggah saged menguasai hati, maka setan tinggal memerintahkan saja. Niki sekedar contoh. Umpamine kula panjenengan sedaya ketika dibuat marah sama seseorang, enten tiyang megeno ati, bahasa ngoten. Nafsune pun munggah napa mboten ngoten. Lek wis pegel ya, pun nguasai hati. Setan iki kaya ngomong tok, kaploken, dikaplok. Jejeken dijejek. Krana nafsune wis nguasai hati. Lah hati iki sing merentahno sak awak. Jadi hati ini memerintahkan kepada otak kita. Otak kita ini tempat sumber pergerakan seluruh anggota tubuh kita. Sikil iso mlaku, meripat iso ketip. Nun sewu lambe saged mecoco,
niku posisi sarafnya niku wonten di otak. Ngoten. Lah lek wis diperintahno ambek ati. Ati karepe kumang nuruti hawa nafsu. Ati wis mari ngoten merintah otak bagian mecoco ya mecoco tiyang. Ngoten, paham ya? Maka berebutlah yang namanya setan. Ya apa janane nguasani hati. Lah termasuk setan iki saged menang, saged berhasil lek saged ngunggahno sing jenenge hawa nafsu. Digodhet ngene menungso. Sedangkan kita disabdakan oleh Rasulullah bahwa nafsu niku diumpamaken kados semut ireng melaku ana ngene watu ireng di tengah gelap gulita peteng gede. Kira-kira lho sampean. Semrap ta mboten? Artine ngeten, munggahe nafsu iku wong gak ono sing ngeru. Moro-moro wis bedodok ana di Nah, tapi ketika manusia hatinya ini direbut oleh yang namanya setan yang berkendaraan dengan nafsu, lah hati ini diisi yang namanya ilmu, yaitu ilmu tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu iman. Hati harus kayak kula sama ini berkewajiban belajar ilmu keyakinan. Lewat ilmu keyakinan belajar terus sampai masuk ke dalam hati, maka hati ini akan bersinar. Sedangkan ilmu keyakinan atau keyakinan itu sendiri itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun saged dipelajari ilmu yakin. Sampeyan tahu tak belajar ilmu yakin terus yakin. Wong bendina ngaji ilmu keyakinan yo sik gak yakin ya. Ya ngoten nggih. Makanya disebutkan di makalah ini bahwa ada tentara-tentara nur ilahiyah dari cahaya keyakinan yang mana itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang terlarang. Kemudian ada tentara-tentara yang sifatnya kegelapan yang akan membantu dalam melakukan kemaksiatan. Itu bila Allah menghendaki siapa yang dikehendakinya, maka Allah itu akan memberikan kebaikan kepada orang, yakni nur keyakinan, nur ilahiyah. Jika iman kula sampean, pertama seneng ngaji kados ngeten. Iki ngaji tentang keyakinan, seneng sampean. Lha berarti tondo-tondone sampean bakal oleh nur ilahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, lek wis pun mlebet teng ati kula sampean nur ilahiyah niki, insyaallah akan tercegahlah langkah-langkah kita untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Kemudian makalah selanjutnya la tuflih kat-ta'atu li anna an-nurul lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Nur itulah yang menerangi dan basirah mata hati itulah yang menentukan hukum dan hati yang melaksanakan atau meninggalkan nur itu. Itulah yang menerangi baik dan buruk. Lalu dengan mata hati ditetapkan hukum dan setelah itu maka hatinya yang melaksanakan atau menggagalkannya. Makalah 67 menika Syekh Ibnu Abdullah jelasaken bahwa nur ilahiyah itulah, nur ilahi itu akan bertempat di dalam mata hati kita. Saged mata hati ini kuno. Lek bahasa niki bahasa tasawufnya itu basirah. Lek kaya bahasa-bahasa umum ini napa nih? Termasuk hati kecil atau nurani hati. Saged diarani ngoten ya. Jadi artinya itu nur ilahiyah, ilmu keyakinan itu wonten dik motoe hati atau hati yang paling kecil. Sehingga apa? Sehingga dia itu betul-betul paham dan yakin tidak ada sedikit pun keraguan bahwa ini salah ataupun benar. Lah, terus hati yang melaksanakan atau menolaknya, gelo hati ini, hati terkuasai oleh yang namanya hawa nafsu dan pengaruh-pengaruh setan, maka dia akan meninggalkan itu. Masya kula sampean wis seru iki haram, sik tetep ditinggal, bilang. Kan ngoten nggih? Nate ngoten. Sampeyan aku ngono wae semangat. Kaya kula sampean wis seru iki haram,
hati kecil kita mengakui bahwa ini haram, tapi kami masih berani menerjangnya. Kami masih berani melanggarnya. Itu berarti hati ini cek terkuasai yang namanya hawa nafsu dan bisikan setan. Berarti hatinya masih penuh dengan keraguan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek hati ini bersih, gak ragu-ragu nang Allah, faham nang Gusti Allah, baik dengan asma, sifat dan afalnya dia yakin kepada Allah, maka dia tidak akan menolak apa yang difahami oleh yang namanya basirah mata hati. Pasti diikuti. Karena ini keputusan. Basirah ini mengetahui dengan yakin sehingga bisa memutuskan, menghukumi bahwa ini haram. Wis yakin gak ragu-ragu. Iku ngene ana basirah. Ya terus ati ki mang ya opo? Si ono ta coretan-coretan selain Allah. Masih adakah di dalam hati ini kesyirikan, kemunafikan, sifat-sifat yang tercela? Disitulah yang akhirnya menolak kebenaran keputusan yang diputuskan oleh mata hati, yang mana mata hati itu dari nur ilahiyah, yakni keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados sing ngeten. Mata hati. Wau pun kula jelasaken bahwa hati itu sing gerakaken saawak niki ati. Lek ati karep ngalor, mesti meripat gelok ngalor, mlakune sikil ya ngalor. Pikiran ya ngalor. Lek atine ngedul, meripat lakune ya tetep ngedul. Nah, tergantung kok nang di ati iki. Kok mlaku ngidul atau mlaku ngalor tergantung basirah keyakinannya dalam hati. Tergantung mata hati yang ada dalam hati. Lalu mata hati ini wis yakin nang Gusti Allah bahwa ini melanggar larangan-larangan Allah. Tapi apa kok sing diterjang mawon? Berarti hati ini telah menolak apa yang telah diputuskan oleh mata hati, yang mana mata hati itu dari nur ilahi. Hati diperintah koyo kula sampean mboten nyadari, mboten sadar lek kabeh iku dilakokno ambek hati. Lah, makanya kula warang setan nafsu ini termasuk berebut untuk menguasai hati kula sampean sedaya. Dan di situ ada malaikatur rahmah. Malaikat juga ingin memberitahu. Makanya ada kalanya hati kula sampean iki ngejak bener. Nggih. Ada kalanya ngejak elek, nggih. Nah, kadang gelok tok wadahe iki mang lho. Atine iki termasuk wadah. Wadah iki mang isine opo sing lek sing isi iki mang elek-elek tok, ya berarti sing kuat ngejak eleke timbangan ngejak api. Tapi lek sing di jero iki ada keimanan, ilmu keyakinan kepada Allah ngono ngene. Wadah iki mang berarti sing bersuara untuk mengajak kepada kebaikan. Paham ya? Kemudian an-nur lahul kashfu. Sudah. La tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jangan merasa gembira atas perbuatan taatmu karena engkau merasa telah dapat melaksanakannya, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu karena ia sebagai karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Makalah 68 menika Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan ampun sampai kula sampeyan iki krono mari nglakoni ibadah, ngrasa awak mari iso mari nglakoni ibadah terus gembira. Mboten nangsa. Iku kanggo wong salik khususnya. Gak oleh bangga boleh mari nglakoni apik. Lek wong sing ngrasakno bangga atau gembira karena dia melakukan kebaikan, sampean iki harus yakin bahwa perbuatan amal baik sampean mang nglakoni sik krono sak liyane Gusti Allah. Soalnya sing ngandalno awake dhewe. Tapi diperintahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah
Dikangkan sampai niki bergembira melakukan taat karena apa? Karena aku iso melakukan niki oleh pitulungi Gusti Allah. Lek kula sampean melakukan ibadah nang Gusti Allah, taat dengan sesungguhnya kepada Allah. Terus yakin lek kelakuan iki mangkron oleh pitulungi Gusti Allah, gak iso bangga sampean. Saged apa? Boten. Saged ta mboten? Padha mek ngeten iki ibaratnya. Ana dalane tukur gono wong iso kuat. Gono wong iso kuat. Pemunggah pasti tiba, tengah-tengah pasti tiba gak kuat. Terus sampai ini memang yakin loh, tapi yakin. Atau sampai ini memang ditolong ambil wong dikek tali. Sret tekan ndukur ditarik mendukur. Terus sampai ini memang berhasil. Berhasil krono ditarik ambil tali krono ono sing nah. Kira-kira bangga apa seneng ngono to? Bangga mboten enten. Karena sampai merasa ditarik, ditolong. Ada yang menolong dia. Siji malih ambil usaha. Sampai usaha keren, merasa aku berbuat ibadah ini karena aku usaha. Pasti ketika dia berhasil melakukan usaha tadi itu akan membawa pada sifat atau memunculkan sifat kebanggaan dan kesombongan. Sing apik sing bener ya napa? Kula sampeyan nglakoni ibadah itu harus yakin. Kuwabe krana oleh pitulunge Gusti Allah. Sampeyan sembayang gak iso lek oleh pitulunge Gusti Allah. Nggih napa? Nggih. Sampeyan harus yakin. Sampeyan wiridan gak iso, nglakoni api opo gak iso. Lek gak oleh pitulunge Gusti Allah. Lho lek iku sampeyan nglakoni ibadah mung sampeyan cekel ya ono ati, gak nggo bangga sampeyan. Masih wiridan sedina ping 10.000. Gak bangga. Malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya karena mendapatkan karunia Allah, bukan karena dia wiridan 10. Paham maksudnya? Selanjutnya qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim amma as-sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Makalah 69, Allah telah memutuskan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya dan yang telah sampai kepadanya daripada melihat, mengagumi amal ibadah dan keadaan diri mereka. Adapun orang-orang yang masih sedang berjalan, mereka dalam amal perbuatan ibadah itu belum dapat melaksanakan dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan. Adapun orang-orang yang telah sampai, maka karena mereka telah sibuk melihat Allah sehingga lupa pada amal perbuatannya sendiri. Makalah 69 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken. Sak temene Gusti Allah ku wis menetapkan, wis netepno lek wong saleh kelakuane mesti ujub sian. Wis gak iso. Allah wis netepno lek wong isih berjalan menuju kepada Allah, kelakuane sih gak iso ikhlas. Si ujub, si kadang ana sombonge. Mungkin napa mboten? Nggih. Sampai nakon padha-padha salike mawon ya. Kados kula sampeyan sik padha mawon sik gak ikhlas. Mau kadang wiridan ngene bangga krana kelakuane. Lek gak ngoten bangga karena di hadapan orang lain ingin dipuji, macam-macam. Iku tandha wis ditetepno ambek Allah lek mau saleh mesti ngono. Beda ambek wong wis arif billah, wong wis tutuk nang Gusti. Wong wis tutuk nang Gusti Allah iku artinya duduk tutuk kaya kene nang Jakarta diparani tutuk mboten. Arti tutuk nang Gusti Allah itu kesempurnaannya dalam meyakini kepada Allah baik dari af'al, sifat dan asma'nya. Yakin bener. Asmaul Husna ono 99 mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur. Iku yakin duduk di apa toh. Dibuktikan dengan akal pikiran. Dirasakan di dalam rasa dan diyakini di dalam hati. Contoh Ar-Rahman. Apa buktine lek Gusti Allah ku mau kasih sayang? Wah, sampean maca ya Rahman, ya Rahim. Apa buktine? Saged jawab sampean? Bingung. Lah iku termasuk duduk wong arif. Lek wong arif di Ar-Rahman
itu memahami semuanya. Contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu pengasih penyayang. Apa bukti ini? Lek Gusti Allah kasih sayang. Pertama, iki lek dibuka titik mau lek gak mari-mari. Soalnya dunia kabeh sak isine iku karena Rahman Rahimnya Allah. Kula sampean gak tahu njaluk diciptakno ambek Allah. Didadekno menungso. Iku wis ndudukno kasih sayangi Gusti. Bukan hanya diciptakan, mulai bayi sampai proses dari pembentukan dari air mani sampai pembentukan pada fisik manusia dalam rahim seorang ibu, sampai keluar kepada lahir ke dunia, dan sampai menjelang mulai dari kecil sampai dewasa. Ketika itu ada perubahan fisik sing awak ini mulai bayi yang jero peteng ero sampean. Ngrasakno sampean yo opo ambekane sampean. Ketika itu tidak menyadari karena Allah kasih sayangnya luar biasa. Sampeyan gak dikek ropo. Rorone wis dadi menungso ana rahim, metu ana lahir, iku pun gak ero sampean. Iku krana apa? Krana sayange Gusti Allah. Lho wis lahir sampai saiki sampean. Sampai tuwek ngeten iki, tetep sayange Allah iki tetep berjalan dan tidak akan berhenti. Contohnya apa? Sampean mulai cilik tambah gede. Belum niki modot napa mboten? Modot. Kulit niki modot napa mboten? Modot. Krasa sampean modot. Daniyo dikek kroso ambek Allah. Mundak sak mili berok-berok, ben mundak maneh berok-berok saking lorone. Krana Allah memang sayang dan betul-betul maha kasih dan sayang, gak kroso sampeyan. Cukule kuku, modoti kuku, modoti rambut. Umpama dikek kroso, apa bendina gak ceklandas ngene sampeyan. Nah, iku berarti ndudukno Gusti Allah iku mang maha kasih sayang. Iki titik mawon. Lek dibuka gak mari-mari. Ternyata semua yang ada ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan dalam Asmaul Husna. Lu baru yakin teman, ya Allah, bener-bener panjenengan ini sayang dan kasih sayang, maha kasih dan maha sayang. Lu lek wis yakin sing kados ngoten, dua nama Asmaul Husna dan kandungan sifat-sifatnya itu sih durung arif. Harus 99 nama dan kandungan kandungan sifat-sifatnya kita harus yakin iku jenenge arane wong wis tutuk nang Gusti. Iku maksudnya tutuk nang sampai kepada Allah itu duduk tutuk iku moro kaya Gusti Allah kono ngendukur pian moro sampean munggah ondo tutuk dene iku. Karena Allah dan kita tidak ada batas apapun. Karena Allah disebut dalam Al-Quran min hablil warid, lebih dekat daripada urat. Dadose makalah niki njelasaken wong salik wis ojo gaya-gaya. Kaya kula sampeyan iki ojo gaya-gaya. Kelakuanmu iku wis ditetepno ambek Gusti Allah, mesti ujub. Mesti gak ikhlas. Bukrono kedudukan, bukrono duit, bukrono aleman, bukrono kebanggaan, bukrono penghormatan, wes gak kira metu teko iku. Berarti gak ikhlas krono Gusti. Itu ditetepno dari Syekh Ibnu Athaillah. Tapi lek wong sing wis tutuk dalam arti yang sudah yakin, keyakinannya sempurna kepada Allah, dia pasti dalam melakukan orang-orang saleh itu dia melakukan semua semata-mata meyakini hanya karena pertolongan Gusti. Iku jarane ikhlas. Sampean saged ngomong ngeten dirungokno enak misalnya, gak bangga. Karena aku iki oleh pitulunge Gusti Allah kate bangga tekan ndi. Berarti awak dhewe gak iso. Sing iso Gusti Allah. Hati wong sing wis sampai kepada Allah baru dia melakukan dan memberikan hak-hak Allah dengan sesuai dengan perintah-perintah Allah itu sendiri. Nah, kaya kula sampeyan gak ngekno hak nang Gusti Allah. Sik kula tangget nang sampeyan. Sing berhak dipuji sinten? Allah. Yang berhak diagungkan sinten? Allah. Yang berhak disembah sinten? Apa kula sampeyan sik mengagungkan diri sendiri walaupun kita tidak mengagungkan orang lain. Kita tidak boleh agung, rasa agung gak oleh. Ujub itu rasa agung apa enggak? Sombong rasa agung apa enggak? Rasa mulia apa enggak? Loh, yang maha mulia itu Allah, yang berhak dimuliakan Allah. Itu keyakinan. Yang berhak diagungkan Allah, yang berhak dipuji Allah. Segala macam bentuk pujian itu hak Allah. Tak Gusti Allah.
alhamdulillahi rabbil sak kabeh bentuk pujian iku hake Gusti Allah. Ora opo awak dhewe kadang-kadang kepingin dipuji. Kok sik duwe rasa ingin dipuji ora opo. Berarti sik durung tutuk atau durung kenal nang Gusti. Wong saleh ya sik pantes kaya ngono. Ngoten. Wis gak ono alasan iki saya berdato ilah yang menyampaikan atau menjelaskan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya makalah terakhir ma basaqat awsanu dullin illa ala bidrin toma. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak kerakusan. Makalah 70 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan sifat tamak atau garis miring rakus itu diumpamakan sebagai bibit yang akan tumbuh apabila tumbuh tangkai dan bunga daunnya itu adalah disebutkan dengan tangkai kehinaan, bunga kehinaan, daunnya pun kehinaan. Apapun yang tumbuh dari yang namanya tomak atau rakus itu adalah kehinaan. Kados kula sampean misalnya oleh rezeki sak mini. Sik kurang jenenge rakus iku ku, jenenge tamak iku ku. Lha mek apa kok sebabe kok kurang? Kuwatir. Dia ada kekhawatiran gak cukup. Kekhawatiran bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki lagi. Keraguan-raguan keyakinan kepada Allah itu akan menimbulkan satu sifat tamak. Tamak iki menyebabkan kula sampean iki dadi wong sing terhina. Setiap langkah kemanapun kita akan menjadi orang-orang yang terhina. Maka dengan makalah terakhir 70 ini Syekh Ibnu Athaillah menekankan pun sampai kula sampean iki termasuk tergolong orang-orang yang tamak, maka mencoba dan belajar terus untuk membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tercela di antaranya yaitu tamak ataupun rakus. Saya kira itu makalah 66 sampai 70 yang bisa saya sampaikan, yang juga disampaikan oleh Ustaz Mustaqim. Mudah-mudahan nopo sing dijelasaken niku wau beto manfaat di dunia wal akhirah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.